Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bikin anak-anakku, minggu lalu kalian sudah membaca hadis tentang perintah menyayangi anak yatim ya. Terus menerjemahkan hadis tentang perintah menyayangi anak yatim dan juga arti kata dari perintah menyayangi anak yatim, hadisnya tuh ya, dan terjemahannya. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Minggu ini kita akan bahas tentang yang C ya, pokok-pokok isi kandungan hadis ya, pokok-pokok isi kandungan hadis. Dengarkanlah ya, Bapak jelaskan hadis atau pokok-pokok isi kandungan hadis tentang anak yatim. Dengarkan ya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati atau ditinggal wafat ayahnya ketika dia belum balik ya. Jadi belum balik, masih di bawah umurnya 17 tahun. Sedangkan piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya. Ingat ya, anak yatim itu anak yang ditinggal wafat ayahnya atau ditinggal mati ayahnya. Dan piatu adalah anak tinggal mati wafat ibunya, sama ya, berusia belum balik atau masih di bawah 17 tahun atau minimal 15 tahun ya, yang harus kita perhatikan dan kita sayangi mereka ya. Jadi kalau kita gabung, yatim piatu adalah anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, sebelum dia balik atau masih kecil. Hadis tentang perintah menyayangi anak yatim ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu memperhatikan nasib anak yatim, memelihara, mengurus pendidikan, sandang pangan, serta kesehatan anak yatim. Memelihara mereka hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengurusnya, yang lain tidak berdosa. Jadi fardu kifayah itu kalau yang lain sudah mewakilkan mengurusi anak yatim, berarti orang yang mengurusi anak yatim itu tidak berdosa. Tetapi apabila tidak ada yang mengurusnya, maka semua menanggung dosanya. Jadi satu kampung misalnya nih ada anak yatim, tapi satu kampung itu tidak mengurusi anak yatim, berarti semua satu kampung itu berdosa. Mereka pun orang tuanya meninggalkan harta, anak yatim pasti merasa kekurangan, terutama kasih sayang dan perhatian. Dengan meninggalnya sang ayah, anak yatim telah kehilangan sosok yang mencukupi kebutuhan mereka serta memberikan rasa aman selain kasih sayang dan materi. Anak yatim juga memerlukan pendidikan. Dengan pendidikan tersebut mereka dapat hidup mandiri serta menjadikan mereka pribadi yang tangguh sehingga mereka mampu menjalani hidup seperti anak-anak yang masih mempunyai orang tua. Oleh karena itu kita wajib menyantuni, memperhatikan dan menyayangi mereka agar beban mereka berkurang serta mereka dapat merasakan kasih sayang dari saudara sesama muslim. Urusan anak yatim adalah urusan yang menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu cara memperhatikan anak yatim adalah dengan mendirikan yayasan atau panti asuhan khusus anak yatim. Pernahkah kamu berkunjung ke panti asuhan? Memelihara dan menyayangi anak yatim merupakan perbuatan mulia, sebab dengan memelihara, menyayangi dan mengasuh anak yatim berarti kita memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Selain itu kita telah menyelamatkan mereka dari kemiskinan, kebodohan dan kehinaan. Orang yang mengasuh anak yatim dengan ikhlas akan berada di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah nih. Ini jari telunjuk, ini jari tengah. Nggak ada penghalang ya. Nggak ada penghalang antara keduanya, enggak tuh bersama Rasulullah.
Oleh karena itu, sayangilah anak-anak yatim dan janganlah dilantarkan. Orang yang melantarkan anak yatim serta memakan harta anak yatim secara zalim mendapat peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Surah An-Nisa ayat 10, surah yang keempat ayat 10. Berdasarkan ayat tersebut, kita tidak boleh menyia-nyiakan anak yatim, bahkan melantarkannya jika diperintahkan untuk menyayangi mereka seperti menyayangi keluarga sendiri. Jangan dibeda-bedakan. Apabila anak yatim mempunyai harta warisan, maka hartanya harus dipelihara. Akan lebih baik jika harta warisan tersebut dikembangkan untuk bekal kehidupan anak yatim tersebut. Dikembangkan maksudnya apa? Buat usaha, buat dagang atau buat yang lainnya agar anak yatim itu ya kelak nanti akan tercukupi kebutuhannya. Kalau harta warisan dari ayahnya atau dari orang tuanya, kita buat usaha buat mencukupi anak yatim tersebut. Orang yang memakan harta anak yatim yang tanpa hak, ia seolah memakan bara api dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak memakan harta anak yatim. Dah ya. Itu penjelasan isi pokok dari kandungan dari kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Sekarang tugas kalian isi nih ya. Kalian isi kegiatan siswa 5 di buku pakai kalian, kegiatan siswa 6 sampai sini tuh ya. Apa sih kegiatan siswa 5? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar nih. Satu, apa arti anak yatim? Apa sih anak yatim itu? Tadi udah Bapak jelaskan. 2, tuliskan hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan ya terhadap anak yatim. Apa tuh hal yang tidak boleh kita lakukan kepada anak yatim? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan apabila mempunyai teman yang yatim? Ya, jelaskan apa tuh. Kalau kamu punya teman anak yatim, kamu apa itu teman kamu? Ya. Nomor 4, bagaimana sikapmu jika kamu melihat anak yatim dilantarkan? Tuh, yang kelima, bagaimana cara kamu menyayangi anak yatim? Tuh. Terus tugas yang kedua yaitu kegiatan siswa 6, cuman kalian berikan centang ya, centang atau checklist pada kolom setuju atau tidak setuju ya, sesuai hati nurani kamu nih. Ya, nomor 1, kejadiannya misalnya Sarah membantu Siti membuat PR karena Siti anak yatim. Setuju apa enggak? Kalau setuju kalian setuju, kalau tidak setuju kalian checklist. Sudah setuju, salah satunya aja yang kamu checklist, jangan dua-duanya kamu checklist nih ya. Kalau kamu setuju dengan kejadian ini berarti kamu checklist yang setuju, tapi kalau kamu enggak setuju kamu checklist yang tidak setuju, dan seterusnya sampai nomor 10 yaitu tugas dari Bapak. Dan yang terakhir tugasnya kalian catat nih di buku tulis kalian ya, rangkuman dari pembahasan tentang memelihara anak yatim. Ada hadis tentang memelihara anak yatim. Terima kasih dari Bapak. Mudah-mudahan kalian paham atas apa yang Bapak jelaskan dan selamat mengerjakan tugas dari Bapak. Kegiatan siswa 5, kegiatan siswa 6, dan tulis rangkuman di buku tulis kalian. Setelah itu kalian fotokan tugas kalian dan kalian kirimkan ke nomor WA Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.